Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Revina Amalia Sutopo dengan NIM 2020110092 dan saya sendiri Najib Aulia Rahman dengan NIM 2020110094. Di sini kami akan mencoba menerangkan atau menjelaskan hadis tentang pernikahan. Baik, berikut merupakan contoh hadis tentang pernikahan yang sebagaimana bunyinya, yaitu Wa an Jabiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a ayyan dara minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat wa shahhahul Hakim. Yang sebagaimana artinya, yaitu dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Berikut tahrij hadisnya. 1. Sanad, yaitu Jabir bin Abdullah, perawi Imam Ahmad dan Abu Dawud, muhaddis Albani, Masdar Sahih Abu Dawud halaman 2.082 dan Kitab Imam Ahmad halaman 14.626. Disebutkan juga dalam Kitab Bulughul Maram hadis ke-780. Hadis di atas merupakan hadis yang hasan. Berikutnya yaitu syarah hadis. Hadis tersebut mempunyai saksi dari hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai dari Al-Mughirah. Begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Muhammad Ibnu Maslamah. Isnad. Hadis Jabir di atas disahihkan oleh Hakim sesuai standar Imam Muslim dan diamini oleh Ad-Dhahabi, akan tetapi dikritik dari sisi perawi bernama Waqid bin Abdirrahman dengan alasan bahwa perawi tersebut tidak diketahui. Jawabnya, Waqid bin Amr, sebagaimana disebutkan dari 2 jalur lain pada riwayat Ahmad dan Hakim, adalah seorang thiqah. Al-Hafidh berkomentar, Demikianlah dia menurut Imam Syafi'i dan Abdur Razak. Kedua, terdapat perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar atau Imam Al-Maghazi. Dia seorang saduq atau yang jujur tapi mudallis. Sedangkan dalam riwayat tersebut dia menggunakan kata an atau dari dan tidak menerangkan bahwa ia mendengar. Jawabnya, hadis tersebut dikuatkan oleh syawahid lainnya, bahkan sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Fath pun menyatakan bahwa hadis tersebut hasan. Adapun hadis Mughirah bin Syu'bah, Imam Tirmidzi menghasankannya. Redaksinya seperti ini. Ia atau Mughirah menghitbah seorang wanita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah ia, karena yang demikian itu lebih dapat melanggengkan hubungan kalian berdua. Adapun hadis Muhammad bin Maslamah, di dalamnya terdapat Al-Hajjaj bin Artah, seorang dhaif mudallis. Seluruh jalurnya tak ada yang selamat dari kritik. Al-Baihaqi berkomentar, isnadnya diperselisihkan, sumbernya adalah Al-Hajjaj bin Artah. Akan tetapi hadis itu memiliki penguat dari syawahid, bahkan perawi dari kalangan sahabat mencapai 6 orang. Berikut dasar hukum. Para ulama bersepakat mengenai disunahkannya nadhar atau melihat calon pasangan sebelum akad. Alasannya adalah bahwa pemerintah tersebut terjadi pada hal-hal yang secara asal dilarang
atau yaitu melihat bukan mahram, maka hukum tersebut kembali pada asalnya, yaitu boleh. Akan tetapi berdasarkan hadis Mughirah di atas, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana bunyinya, lihatlah ia, karena hal yang demikian itu lebih dapat melanggengkan hubungan kalian berdua, dengan maksud yaitu lebih dapat menjadikan kalian berdua bersepakat. Maka hadis tersebut menunjukkan istihbab atau sunnah. Hadis tersebut tidak menyebutkan batasan-batasan dalam nazar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa diperbolehkannya nazar hanya sebatas pada wajah dan dua telapak tangan saja. Bahkan ulama Hanabilah membatasi hanya pada wajah saja. Wajah adalah tempat berkumpulnya kecantikan, sedangkan dua telapak tangan menunjukkan gemuk atau kurusnya badan. Karena pada dasarnya melihat bukan mahram adalah dilarang, kecuali hanya sesuai kebutuhan atau hajat. Maka kebolehan ini dibatasi oleh hajat tersebut, maka selain itu hukumnya tetap haram. Berikut yaitu uraian pembahasan. Seorang lelaki boleh melihat wajah wanita yang akan dilamarnya. Aktivitas ini disebut dengan nadhar. Para ulama memasukkan nadhar dalam kategori sunnah. Hal ini justru dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan catatan lelaki tersebut benar-benar melamar sang wanita. Proses ini adalah proses pertengahan, saat dimana peradaban barat membolehkan semua hal dilakukan saat seseorang sudah melamar sang pujaan hati seperti berduaan dan lainnya. Di sisi lain ada pandangan konservatif, jika melihat wanita apapun alasannya hukumnya tetap tidak boleh. Nadhar dikhususkan saat prosesi melamar. Artinya ada keseriusan untuk menikahi sang gadis tersebut. Jika tidak ada ikatan apa-apa, maka kaidah umum yang berlaku adalah menundukkan pandangan saat melihat lawan jenis. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana bunyinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang sebagaimana artinya yaitu, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 24 atau ayat 30. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Revina Amalia Sutopo. Terima kasih. Etika dalam nazar. Yang pertama ada tata cara nazar. Yang kedua niat dalam nazar. Yang ketiga, nazar ditemani mahram. Yang keempat, tidak boleh saling menyentuh. Yang kelima, nazar terhadap bagian tertentu. Yang keenam, waktu melihat. Yang ketujuh, nazar berulang-ulang. Dan yang terakhir, tidak tertarik setelah nazar. Berikut adalah penjabaran dari etika nazar. Yang pertama, tata cara nazar. Dalam tata cara nazar, yang pertama adalah nazar secara langsung. Dalam proses ini bisa dengan cara bersilaturahim ke pihak wanita khususnya. Pihak wanita ditemani oleh keluarganya atau mahramnya. Yang kedua, nazar dengan cara tidak langsung. Proses nazar dengan cara tidak langsung adalah dengan mencari kesempatan melihatnya tanpa diketahui oleh calon pasangannya. Cara ini bisa dilakukan untuk menjaga perasaan wanita khususnya. Ketika dalam proses nazar, tidak ada ketertarikan dari pihak laki-laki untuk menikahinya. Yang ketiga, melihat bagian tubuh yang bukan aurat, kemudian mengirim utusan untuk mengetahui lebih banyak pada bagian tubuh yang menjadi aurat bagi laki-laki.
Proses nazar dalam hal ini dengan melihat bagian yang termasuk aurat untuk memastikan bahwa tidak ada cacat atau hal-hal yang sekiranya kurang disukai dengan cara mengirim utusan atau perwakilan. Etika yang kedua, niat dalam nazar. Nazar secara serius terhadap calon pasangan harus didasari niat untuk menikah. Apabila melihat hanya untuk mengetahui saja, tanpa didasari niatan ke depan untuk menikah atau hajat-hajat darurat lainnya, maka tidak diperbolehkan. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah mensyaratkan dalam nazar karena ada keinginan menikahi calon pasangannya, dan secara lahiriah kemungkinan besar khitbahnya diterima, bisa menikah dengannya. Adapun Hanafiyah berpendapat ada keinginan saja sudah cukup. Etika yang ketiga, nazar ditemani mahram. Disyariatkannya nazar bukan serta-merta bebas tanpa batas dan dilakukan berduaan saja. Akan tetapi, bagi wanita harus didampingi mahram. Tanpa kehadiran mahram dari pihak wanita, maka dapat membuka pintu masuknya setan karena perbuatan dengan lawan jenis yang belum halal itu termasuk perbuatan yang haram hukumnya. Selanjutnya, etika yang keempat, tidak boleh saling menyentuh. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram hukumnya haram. Hal itu berlaku bagi seseorang yang akan melaksanakan khitbah atau orang yang sudah khitbah dan belum terlaksananya akad nikah, karena kedua calon pasangan tersebut belum berstatus suami istri. Jumhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, meskipun dalam rangka untuk menikahinya. Etika yang kelima, nazar terhadap bagian tertentu. Meskipun syariat Islam menganjurkan melihat calon pasangan masing-masing, namun tetap saja ada batasan mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Jumhur ulama yaitu dari mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dan mazhab Syafi'iyah bersepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan boleh diperlihatkan dan tidak diperbolehkan selain itu. Berbeda dengan Daud Az-Zahiri yang berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Ada juga pendapat dari Al-Azai, boleh melihat anggota tubuh yang berdaging. Dan para ulama di dalam mazhab Hambaliyah membolehkan melihat 6 anggota badan yang bisa nampak dalam aktivitas, yaitu wajah, leher, tangan, kaki, kepala, dan betis, karena ada hajat untuk melihat semua itu. Etika yang keenam, waktu melihat. Mazhab Syafi'i berpendapat, waktu untuk melihat calon pinangan adalah sebelum meminang, dengan cara diam-diam atau sembunyi tanpa sepengetahuan wanita dan kerabatnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya. Apabila dia tertarik, maka dianjurkan untuk mengajukan diri untuk melamarnya. Mazhab Maliki berpendapat, kebolehan melihat pada wajah dan kedua telapak tangan calon istrinya sebelum akad nikah, untuk mengetahui secara pasti keadaannya dan keadaan keluarganya. Makruh melihat tanpa sepengetahuannya. Dia melihat secara langsung atau melalui wakilnya, tujuannya bukan untuk dinikmati. Jika tidak demikian, maka tidak melihat. Sebagaimana tidak boleh melihat selain wajah dan tangan. Etika yang ketujuh, nazar berulang-ulang. Boleh bernazar secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Haram nazar lebih dari batas kecukupan untuk menikahinya. Dalam mazhab Hambali, membolehkan melihat berkali-kali untuk mengetahui kecantikannya tanpa seizinnya, dan itu lebih baik dengan syarat tidak diiringi syahwat. Etika yang kedelapan, tidak tertarik setelah nazar. Dalam pemaparan awal sudah dijelaskan, tujuan dari nazar adalah untuk menemukan daya tarik yang mendorong kedua pasangan agar bisa lebih mantap untuk melanjutkan ke jenjang khitbah atau pernikahan. Akan tetapi, apabila setelah proses nazar tidak ada ketertarikan, maka sebaiknya diam saja. Karena jika mengatakan, saya tidak tertarik menikahimu, tentu hal tersebut akan menyakiti hati bagi wanita yang akan dinikahinya. Namun, diperbolehkan menyebutkan alasan secara syar'i kepada orang-orang yang diajak musyawarah, bukan bertujuan menyakiti atau mencela, akan tetapi untuk menasehati dan mengingatkan. Sebagaimana cerita pada zaman dahulu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW,
tentang Muawiyah dan Abi Jahim ketika Fatimah binti Qais bertanya kepada beliau perihal keduanya yang sama-sama meminangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, kiasan untuk menunjukkan sifat suka memukul. Sedangkan Muawiyah, seorang fakir, tidak punya harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Anda dan juga ada kesalahan materi yang kami ambil, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.